Di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hujan deras mengguyur jendela kaca yang retak. Sinta duduk di lantai, tangannya memegang surat dari keluarganya yang baru saja dibaca. "Kami tidak bisa menerima pilihanmu itu," tulis ayahnya dengan tinta hitam yang tegas, seolah menikam hati Sinta langsung. Surat itu datang setelah dia akhirnya mengakui orientasi seksualnya sebagai lesbian di pertemuan keluarga besar bulan lalu. Kini, dia sendirian, ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya mendukungnya. Tapi malam itu pintu apartemennya diketuk dengan panik. Di depan pintu berdiri Rina, saudara tirinya yang baru saja dikeluarkan dari rumah ayah mereka karena skandal narkoba. "Tolong, Kak. Aku nggak punya tempat lain," kata Rina dengan suara gemetar, mata merah karena menangis. Sinta ragu sejenak, mengingat masa kecil mereka yang penuh ketegangan karena ibu tiri yang membenci Sinta. Tapi melihat Rina basah kuyup di bawah hujan, hati Sinta luluh. Dia membuka pintu lebar-lebar, membiarkan Rina masuk ke dalam kehidupannya yang sudah rapuh. Pagi berikutnya, Sinta bangun dengan aroma kopi yang familiar. Rina sudah sibuk di dapur, membuat sarapan sederhana dari bahan-bahan yang ada. "Makasih ya, Kak. Aku janji nggak akan merepotkan lama," kata Rina sambil menyajikan nasi goreng. Sinta tersenyum tipis, mencoba melupakan luka dari surat ayahnya. Mereka berdua duduk di meja kecil, berbicara tentang masa lalu. Rina menceritakan bagaimana ayah mereka, Pak Budi, semakin ketat setelah ibu tiri meninggal 2 tahun lalu. "Dia bilang aku membawa malu keluarga." "Sama seperti kamu," tambah Rina dengan nada getir. Sinta terkejut mendengar itu. Ternyata, ayahnya juga menyebut nama Sinta dalam kemarahannya terhadap Rina. "Kita sama-sama diusir," gumam Sinta, merasakan ikatan baru dengan saudara tirinya yang selama ini dia anggap asing. Hari-hari berikutnya, Rina membantu membersihkan apartemen, mencuci pakaian, bahkan ikut Sinta ke pasar untuk belanja bulanan. Sinta yang bekerja sebagai guru sekolah dasar mulai merasa tidak sendirian lagi. Tapi di balik senyum Rina, ada sesuatu yang gelap. Rina diam-diam menelepon ayah mereka setiap malam, melaporkan kehidupan Sinta. "Dia hidup sendirian, Pak. Tapi sepertinya dia punya teman wanita," bisik Rina di telepon, tanpa sepengetahuan Sinta. Konflik mulai muncul ketika Sinta mengajak Rina bertemu dengan teman-temannya dari komunitas di Jakarta. Mereka berkumpul di sebuah kai kecil di kawasan Blok M, berbagi cerita tentang perjuangan mereka melawan diskriminasi. "Di Indonesia ini kita harus kuat. Banyak yang masih menganggap kita abnormal," kata Maya, sahabat Sinta yang juga lesbian. Rina duduk diam, mengamati dengan mata curiga. Malam itu saat pulang, Rina bertanya, "Kak, kamu yakin ini pilihan yang benar? Keluarga kita kan Muslim taat. Apa nggak takut dosa?" Sinta menarik napas dalam, merasakan tusukan di dada. "Ini bukan pilihan, Rin. Ini siapa aku. Dan aku capek berpura-pura." Rina mengangguk, tapi di matanya ada keraguan yang dalam. Beberapa hari kemudian, Sinta menemukan ponsel Rina tergeletak, dan secara tidak sengaja melihat pesan dari ayah mereka, "Lanjutkan rencana. Buat dia sadar." Hati Sinta berdegup kencang. Apa artinya ini? Dia memutuskan untuk tidak langsung bertanya, tapi mulai waspada. Namun, ikatan emosional yang baru terbentuk membuatnya ragu. Mungkin itu salah paham, pikirnya. Tapi benih keraguan sudah ditanam. Sementara itu, di tempat kerja Sinta, tekanan semakin bertambah. Kepala sekolah memanggilnya ke ruangan, memperingatkan tentang rumor yang beredar. Ada orang tua murid yang komplain. Katanya kamu punya gaya hidup yang tidak pantas untuk guru. Sinta terkejut. Siapa yang menyebarkan rumor itu?
Dia ingat Rina pernah bertemu dengan salah satu orang tua murid saat mengantar Sinta ke sekolah. Mungkin kebetulan, batin Sinta, tapi hatinya gelisah. Malam harinya, dia bertengkar kecil dengan Rina. "Kamu cerita apa ke orang lain tentang aku?" tanya Sinta tajam. Rina menangis, "Aku nggak ngapa-ngapain, Kak. Aku cuma bilang kalau kita lagi tinggal bareng." Sinta merasa bersalah, memeluk Rina. "Ma, aku paranoid." Tapi di balik pelukan itu, Rina tersenyum tipis, rencananya berjalan lancar. Ayah mereka telah berjanji, jika Rina bisa menyelamatkan Sinta dari jalan sesat, dia akan diterima kembali ke keluarga, bahkan mendapat warisan. Pengkhianatan mulai menggeliat, tapi Sinta belum tahu seberapa dalam luka yang akan datang. Hari berganti minggu, dan hubungan mereka tampak semakin dekat. Sinta mulai berbagi rahasia terdalamnya, termasuk kisah cinta pertamanya dengan seorang wanita di kampus. "Dia yang membuat aku sadar siapa aku sebenarnya," cerita Sinta dengan mata berbinar. Rina mendengarkan, tapi di dalam hatinya, dia merasa jijik. Didikan ayah mereka yang konservatif membuat Rina melihat orientasi Sinta sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Suatu malam, Rina mengajak Sinta ke sebuah acara keluarga kecil yang dia katakan sebagai pertemuan rekonsiliasi. Sinta ragu, tapi Rina meyakinkan, "Pak ingin bicara. Mungkin dia sudah berubah." Mereka pergi ke rumah ayah di Bogor, di mana udara pegunungan seharusnya menyegarkan, tapi malah terasa mencekam. Saat tiba, ayah mereka menyambut dengan dingin. "Duduklah, Sinta. Kita perlu bicara." Rina berdiri di belakang, mata menunduk. Pembicaraan berubah menjadi interogasi. "Kamu harus berhenti dengan gaya hidup itu. Kalau tidak, jangan harap dapat apa-apa dari keluarga." Sinta marah, "Ini bukan gaya hidup, Pak. Ini identitasku." Tapi ayahnya menggeleng, "Rina sudah cerita semuanya. Dia khawatir padamu." Sinta memandang Rina dengan mata terbelalak. Pengkhianatan pertama terungkap, tapi itu baru permulaan. Setelah pertemuan di Bogor, Sinta pulang dengan hati hancur. Dia tidak bicara sepatah kata pun selama perjalanan kereta kembali ke Jakarta. Rina mencoba menjelaskan, "Aku cuma ingin yang terbaik buat kamu, Kak. Pa bilang kalau kamu berubah, kita bisa satu keluarga lagi." Sinta menatap keluar jendela, air mata mengalir diam-diam. "Kamu gak mengerti, Rin. Kamu malah membocorkan rahasiaku." Malam itu, Sinta mengunci pintu kamarnya, meninggalkan Rina tidur di sofa. Pikirannya berputar-putar, mempertanyakan setiap momen kebersamaan mereka. Apakah semuanya bohong? Tapi bagian dari dirinya masih ingin percaya bahwa Rina bisa berubah. Keesokan harinya, Sinta pergi ke kai auritnya untuk bertemu Maya. "Dia saudara tirimu. Hati-hati, Sin. Keluarga seperti itu sering pakai taktik emosional untuk mengontrol," kata Maya sambil memegang tangan Sinta. Sinta mengangguk, tapi hatinya berat. Dia tahu Maya benar, tapi darah saudara membuatnya sulit melepaskan. Di sisi lain, Rina merasa bersalah tapi juga teguh. Ayahnya menelepon setiap hari, mendesak, "Jangan kasih kendor. Buat dia lihat akibatnya." Rina mulai merencanakan langkah berikutnya. Dia diam-diam menghubungi teman-teman Sinta di komunitas LGBT, berpura-pura khawatir. "Kak, Sinta lagi down banget. Mungkin butuh bantuan," katanya ke salah satu anggota. Tapi sebenarnya, dia mencari informasi lebih lanjut untuk dilaporkan ke ayah. Suatu sore, saat Sinta di sekolah, Rina menyelinap ke kamar Sinta dan menemukan diari lama. Di dalamnya tertulis curhatan hati Sinta tentang perjuangannya melawan depresi karena penolakan masyarakat. Rina memotonya, mengirim ke ayah. "Ini bukti dia sakit, Pak. Kita harus intervensi." Ayah mereka, Pak Budi,
yang seorang pengusaha sukses di Jakarta, mulai menghubungi kenalan di dunia medis. Ada terapi konversi yang bisa dicoba, katanya ke Rina. Rina ragu sejenak, tapi janji warisan membuatnya lanjutkan. Konflik memuncak ketika Sinta kehilangan pekerjaannya. Kepala sekolah memanggilnya lagi, kali ini dengan surat pemecatan. Rumor semakin parah. Ada yang bilang kamu mempengaruhi murid-murid dengan ide-ide liberal. Sinta terpukul, tahu ini pasti ulah keluarganya. Pulang ke apartemen, dia menghadapi Rina. Kamu yang sebarkan rumor itu, ya, tuduh Sinta dengan suara bergetar. Rina menangis, bukan aku, Kak. Mungkin, Pak. Tapi Sinta tidak percaya lagi. Keluar dari sini, jerit Sinta. Rina pergi, tapi bukan ke jalanan. Dia kembali ke rumah ayah, dijemput mobil mewah. Sinta sendirian lagi, tapi kali ini dengan kemarahan yang membara. Dia menelepon Maya, aku butuh tempat tinggal sementara. Maya menyambutnya di apartemennya di kawasan Kemang. Di sana, Sinta mulai membangun kembali hidupnya, bergabung lebih aktif di komunitas. Tapi luka pengkhianatan membuatnya sulit percaya orang lain. Beberapa minggu kemudian, Rina muncul lagi di depan pintu Maya. Aku minta maaf, Kak. Aku salah. Sinta terkejut, tapi Maya memperingatkan, jangan percaya begitu saja. Rina menjelaskan, Pak memaksaku. Dia bilang kalau aku nggak bantu, aku nggak akan dapat apa-apa. Sinta mendengarkan, hatinya terguncang. Apakah ini kesempatan kedua? Dia membiarkan Rina masuk, tapi dengan syarat, kamu harus buktikan kalau kamu berubah. Rina setuju mulai membantu di komunitas, meski dengan ragu. Tapi di balik itu, ayah mereka punya rencana lain. Dia menyewa detektif untuk memantau Sinta, mencari celah untuk campur tangan lebih dalam. Suatu hari, detektif itu mengirim foto Sinta dan Maya berpelukan di taman. Ini bukti, kata Pak Budi. Dia mulai menyebarkan foto itu ke keluarga besar, menuduh Sinta merusak nama baik. Sinta menerima telepon dari sepupunya, kamu harus hentikan ini, Sin. Apalagi marah besar. Sinta panik, tahu ini akan memicu lebih banyak diskriminasi. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, ini bisa berbahaya. Rina yang melihat Sinta menderita, mulai mempertanyakan tindakannya. Apa aku benar-benar membantu, batinnya? Malam itu, dia bertengkar dengan ayah di telepon. Pak, ini salah. Kak Sinta nggak sakit. Tapi Pak Budi marah, kamu mau ikut dia ke neraka. Rina menutup telepon, air mata mengalir. Untuk pertama kalinya, dia merasakan konflik batin yang dalam. Apakah dia harus memilih keluarga atau kebenaran? Sinta, di sisi lain, memutuskan untuk melawan. Dia menghubungi pengacara dari LSM Hak Asasi Manusia, siap menghadapi ayahnya di pengadilan jika perlu. Tekanan sosial semakin berat, tapi itu membuat Sinta lebih kuat. Dengan bantuan LSM, Sinta mulai kampanye kecil di media sosial, berbagi ceritanya tanpa menyebut nama keluarga. Saya ditolak karena siapa saya, tapi saya tidak akan diam, tulisnya di Instagram. Postingan itu viral di kalangan komunitas LGBT Indonesia, mendapat dukungan dari aktivis di Bali hingga Surabaya. Tapi juga mendapat hujatan dari kelompok konservatif. Kembali ke jalan yang benar, komentar salah satu netizen. Sinta merasakan tekanan, tapi Maya selalu di sisinya, kita lawan bareng. Rina yang masih tinggal sementara, melihat perubahan itu. Dia mulai ikut diskusi di komunitas, mendengar cerita orang lain yang mirip dengan Sinta. Lambat laun, pandangannya bergeser. Mungkin aku salah selama ini, pikirnya. Tapi ayah mereka tidak berhenti. Dia mengirim surat ancaman melalui pengacara, hentikan atau kami akan publikasikan semuanya.
Konfrontasi besar terjadi di sebuah restoran di Jakarta Pusat. Pak Budi mengajak Sinta dan Rina bertemu, berpura-pura ingin damai. Aku ingin keluarga utuh lagi, katanya dengan suara lembut. Sinta datang dengan Maya sebagai pendukung. Di meja pembicaraan berubah sengit. Kamu harus terapi, Sin. Ini untuk kebaikanmu, desak Pak Budi. Sinta bangkit, tidak, Pak. Ini bukan penyakit. Dan Rina, kamu bagian dari ini. Rina menunduk, awalnya ya, Kak. Tapi sekarang aku lihat kalau pas salah. Pak Budi marah, kamu juga terpengaruh. Dia berdiri, meninggalkan meja dengan amarah. Malam itu, Rina memilih tinggal dengan Sinta, memutus hubungan dengan ayah. Tapi pengkhianatan masa lalu masih menghantui. Sinta sulit memakan sepenuhnya, meski mencoba. Beberapa bulan kemudian, situasi memburuk. Pak Budi melaporkan Sinta ke polisi dengan tuduhan penyebaran ideologi menyimpang. Di Indonesia, meski tidak ilegal secara eksplisit, kasus seperti ini bisa dimanipulasi. Sinta ditahan sementara untuk interogasi. Ini gila, kata Maya, yang berjuang membebaskannya dengan bantuan LSM. Rina merasa bersalah, pergi ke kantor polisi dan mengaku, ini ulah ayahku. Aku yang bocorkan informasi. Pengakuan itu mengejutkan, tapi juga membahayakan Rina. Pak Budi marah besar, memutus warisan untuk Rina. Kamu bukan anakku lagi, jeritnya. Rina pulang dengan hati hancur, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa bebas. Sinta dibebaskan setelah bukti tidak cukup, tapi trauma tetap. Dia dan Rina mulai membangun hubungan baru berdasarkan kejujuran. Makasih udah bela aku, kata Sinta. Rina tersenyum, aku yang harus minta maaf. Aku buta karena takut. Tapi masyarakat sekitar masih memandang sinis. Di kampung halaman mereka di Bogor, gosip menyebar. Anak Pak Budi jadi lesbian, yang satu lagi pecandu. Tekanan itu membuat Sinta mempertimbangkan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Rina setuju ikut, kita mulai baru. Tapi sebelum itu, mereka harus hadapi satu konflik lagi, pertemuan dengan ibu tiri lama yang muncul tiba-tiba, mengklaim hak atas harta. Ibu tiri, Bu Ani, datang dengan tuntutan hukum. Warisan itu milikku dan Rina, katanya. Ini memicu pertarungan legal yang melelahkan. Sinta, yang tidak peduli harta, tapi ingin keadilan. Pamanipulasi semuanya, katanya ke pengacara. Di sidang, rahasia keluarga terungkap, Pak Budi punya air, membuat Rina anak luar nikah sebenarnya. Pengungkapan itu menghancurkan Rina. Jadi aku bukan saudara tiri, tanyanya ke Sinta. Sinta memeluknya, kita tetap saudara, Rin. Konflik ini memperdalam ikatan mereka, tapi juga menambah luka. Sidang berlanjut dengan dramatis. Pak Budi bersaksi, menuduh Sinta memprovokasi. Dia yang rusak keluarga, katanya. Tapi pengacara Sinta membalikan, menunjukkan bukti pengkhianatan Rina yang awal. Rina naik ke mimbar, menceritakan semuanya dengan air mata. Aku dipaksa, tapi sekarang aku sadar. Orientasi Kak Sinta bukan salah. Hakim terkesan, memutuskan bagi harta adil. Pak Budi kalah, tapi dia tidak menyerah. Dia mulai kampanye hitam di media lokal, menyebut Sinta sebagai ancaman moral. Berita itu menyebar, membuat Sinta kehilangan teman-teman lama. Di tengah badai itu, Sinta dan Maya semakin dekat. Aku cinta kamu, Sin, kata Maya suatu malam di Pantai Anyer. Sinta tersenyum, aku juga. Tapi hubungan mereka diuji ketika oto mereka bocor lagi. Kali ini dari sumber anonim, mungkin Pak Budi. Masyarakat bereaksi keras, dengan demo kecil di depan apartemen. Pergi dari sini, teriak mereka. Sinta dan Rina terpaksa pindah, mencari tempat aman di Yogyakarta.
Di sana mereka bergabung dengan komunitas seni yang lebih inklusi. Rina mulai terapi untuk masalah narkobanya, sementara Sinta menulis buku tentang pengalamannya. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari dalam. Rina di bawah tekanan, diam-diam menghubungi Pak Budi lagi. "Pak, tolong berhenti. Ini menyakiti kami." Tapi Pak Budi memanipulasi, "Kembalilah, Rin. Aku makanmu." Rina tergoda tapi akhirnya menolak. "Tidak, Pak. Aku pilih Kak Sinta." Keputusan itu membuatnya kuat, tapi juga kesepian. Sinta yang tahu dari Maya menghadapi Rina. "Kamu hubungi dia lagi." Rina mengaku, "Iya, tapi aku tolak." Sinta marah, tapi memakan. "Ini terakhir, Rin. Kita harus saling percaya." Hidup baru di Yogyakarta membawa harapan. Sinta mendapat pekerjaan sebagai konselor DILSM, membantu korban diskriminasi. Rina belajar desain grafis, menemukan pasion baru. Tapi bayang masa lalu tetap. Suatu hari, Pak Budi muncul di depan pintu mereka. "Aku sakit, Sin. Dokter bilang kanker." Sinta terkejut, hatinya terguncang. Apakah ini trik lagi? Rina menangis, "Pak, kenapa baru sekarang?" Pak Budi minta maaf, "Aku salah. Aku takut kehilangan kalian." Pertemuan itu penuh emosi, dengan Sinta ragu tapi akhirnya memakan. "Tapi jangan harap aku ubah siapa aku," katanya. Pak Budi mengangguk, "Aku terima." Proses penyembuhan dimulai. Keluarga berkumpul lagi, tapi dengan batas. Sinta dan Maya merencanakan hidup bersama, sementara Rina menemukan kedamaian. Tapi masyarakat Indonesia masih penuh tantangan. Berita tentang pasangan ditangkap membuat mereka waspada. "Kita harus terus berjuang," kata Sinta. Dengan Pak Budi sakit, Sinta dan Rina sering ke Bogor untuk merawat. Ini membawa kedekatan baru, tapi juga mengungkap luka lama. "Dulu aku takut kamu seperti ibumu," kata Pak Budi ke Sinta. Ibu Sinta, yang meninggal saat dia kecil, ternyata juga punya rahasia serupa. "Dia mencinta wanita," bisik Pak Budi. Pengungkapan itu mengejutkan Sinta, membuatnya paham akar penolakan ayahnya, ketakutan akan masa lalu. "Kenapa nggak bilang dari dulu?" tanya Sinta. Pak Budi menangis, "Aku malu." Rekonsiliasi ini lambat, tapi tulus. Sementara itu, Rina menghadapi demon sendiri. Mantan pacarnya, yang terlibat narkoba, muncul lagi, mengancam bocorkan masa lalunya. "Bayar atau aku cerita ke media." Rina panik, tapi Sinta bantu. Mereka lapor polisi, dan pelaku ditangkap. Ini memperkuat ikatan mereka. "Kamu selamatkan aku, Kak," kata Rina. Sinta tersenyum, "Kita saling selamatkan." Klimaks datang ketika Pak Budi meninggal. Di pemakaman, keluarga besar hadir, tapi gosip tetap. "Warisan untuk siapa?" tanya mereka. Dalam wasiat, Pak Budi bagi adil, tapi dengan catatan, "Makan ayahmu." Sinta dan Rina menangis, merasakan beban dilepas. Setelah itu, mereka kembali ke Yogyakarta, membangun hidup baru. Sinta menikah secara simbolis dengan Maya di sebuah upacara kecil, dihadiri komunitas. Rina menemukan cinta dengan seorang wanita juga, mengejutkan dirinya sendiri. "Mungkin aku juga seperti kamu, Kak," katanya. Sinta memeluknya, "Selamat datang." Cucuin berakhir dengan mereka berdiri di lereng Merapi, melihat matahari terbit. "Hidup penuh pengkhianatan dan pengampunan," kata Sinta. Tapi pertanyaan tetap, apakah memakan pengkhianat selalu benar, atau kadang kita harus memutus ikatan untuk selamat?